Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang ukuran letak data yang kedua. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang kuartil. Sekarang adalah tentang desil dan persentil. Yang kedua adalah desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 1/10 bagian yang sama banyak. Berarti desil itu adalah pembaginya adalah 10. Kalau kuartil itu 4, kalau median itu 2. Oke, yang berikutnya adalah untuk contoh untuk rumus data tunggalnya. Di sini kalian harus mencari dulu letak data tunggalnya itu di nilai yang keberapa. Nah, cara mencarinya adalah I per N plus 1 buka kurung, tutup kurung per 10 dengan I sampai 1 sampai dengan 9. Ingat, kalau pembaginya 10, maka dia tidak boleh lebih dari 10. Cukup sampai 9 dan N itu adalah banyak data. Yang kemudian contohnya untuk data tunggal, diketahui datanya adalah 7, 5, 8, 7, 9, 6, 6, 6, 85, 98, 6, 7, 9. Maka yang ditanya adalah desil ke desil 3 dan desil yang ke-6. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah urutkan dulu datanya. Diurutkan dulu, mulai dari yang terkecil yang sampai ke terbesar. Kemudian kalian hitung banyak datanya ada berapa. Ternyata ada 15. Yang kemudian kita cari letaknya. Cara mencarinya, karena yang ditanya adalah desil 3, berarti I-nya diganti dengan 3. Apa yang ditanya? Berarti 3 buka kurung, N-nya adalah 15 tambah 1. Berarti 16 kali 3 adalah 48. 48 dibagi 10 adalah 4,8. Nah, maka desil yang ketiga terletak di antara data keempat dan data kelima. Karena 4,8. Berarti X4 tambah yang 0,8 ini dapat di mana? Didapat dari desimal yang ada di belakang ini. Nah, 0,8-nya. Buka kurung X pangkat 5. X5 dikurang X4. Berarti X4-nya adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini adalah X4-nya. 6 tambah 0,8 tadi sudah dijelaskan, didapat dari desimal yang ada ini. Buka kurung, X5-nya adalah 6, kurang 6. 6 kurang 6 adalah 0, 0 dikali 0,8 adalah 0, 0 tambah 6 adalah 6. Kemudian data desil yang ke-6. Desil yang ke-6 berarti ini diganti dengan 6. 6 buka kurung 15 plus 1 tutup kurung per 10. 15 plus 1 adalah 16. 16 kali 6 adalah 96. Dibagi 10 berarti 9,6. Sama kayak tadi. Berarti datanya di antara data ke-9 dan data ke-10. Berarti X9 tambah 0,6 adalah desimal yang ada di belakang sini. 0,6 buka kurung X10 dikurang dengan X9. 7. Untuk data yang ke-9 adalah 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ini adalah data ke-9. X9-nya adalah 7. Kemudian X10-nya adalah 8. Berarti 8 kurang 7 adalah 1. 1 dikali 0,8. 6 adalah 0,6. Tambah 7 jadi 7,6. Ini adalah desil yang ke-6. Kemudian adalah desil untuk data berkelompok. Rumusnya hampir sama seperti median dan kuartil. Bedanya adalah kalau median itu 1/2, kalau kuartil itu 1/4, kalau desil itu 1/10-nya. Ini 1/10-nya ini. Nah, 1/10-nya. Rumusnya semuanya sama. Kemudian contohnya. Tentukan nilai, maaf ini salah ya.
Tentukan nilai desil keempat dan desil keenam data kelompok di bawah ini. Ini adalah tabelnya. Yang pertama adalah desil yang keempat. Cara mencarinya sama seperti median, sama seperti kuartil. Cari dulu frekuensi kumulatifnya dengan cara satu letakkan di samping frekuensi kumulatifnya untuk data yang pertama ya. Kemudian 1 ini kamu jumlahkan dengan 4, maka menghasilkan 5. 5 kamu jumlahkan dengan 8, menghasilkan 13. 13 kamu jumlahkan dengan 14, menghasilkan 27. 27 kamu jumlahkan dengan 11, menghasilkan 37. 37 kamu jumlahkan dengan 3, menghasilkan 40. Berarti N-nya keseluruhannya adalah 40. Kemudian desil, kita mencari desil keempatnya, kelas desil keempat, yaitu dengan cara I-nya kamu rubah jadi 4, karena yang ditanya adalah 4, berarti I-nya jadi 4/10 dikali jumlah frekuensi. 4/10 dikali dengan 40, karena jumlah frekuensinya adalah 40, maka hasilnya adalah 16. 16 kita lihat di frekuensi kumulatif. Kalau seandainya di frekuensi kumulatif ini ada yang hasilnya 16, maka itu adalah datanya. Tapi karena tidak ada, maka kalian cari lebihnya dan mendekati. Ingat, lebihnya dan mendekati. Ternyata yang lebihnya adalah 27. Berarti ini adalah desil ke-4. Nah, kalau sudah dapat ini, kita cari TB. TB didapat dari yang paling kiri. 70, interval yang paling kiri ya. 70 yang dikurang dengan 0,5 berapa? Sama dengan 69,5. N-nya adalah 40. Ini tadi. Frekuensi kumulatif sebelumnya ini 27, maka di atas dari 27 adalah 13. Kemudian frekuensi di kelas median itu sendiri adalah 14. Panjangnya sudah dijelaskan didapat dari hitung aja 70 sampai 79. Itu 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Maka ada 10 panjang. Dan kita masukkan ya. TB 69,5 tambah 4/10 dikali dengan 40 kurang dengan 13/14. Ini kita coret. 40 bagi 10 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. 16 kurang 13 adalah 3. 3 dikali 10 adalah 30. 30 dibagi dengan 14. Maka hasilnya adalah ini. Berarti 69,5 ditambah dengan 2,14 adalah 71,64. Itu untuk desil yang ke-4. Pertanyaan yang kedua adalah mencari desil yang ke-6. Kita dulu. Cara mencarinya sama kayak tadi, mencari desil ke-4. Kalian cari dulu adalah frekuensi kumulatifnya. Sudah dijelaskan tadi ya, cara mencari frekuensi kumulatif. Karena di sini adalah desil 6, maka misalnya desil 6, maka ini diganti dengan 6/10 dikali dengan jumlah frekuensi. Berarti 6/10 dikali 40. Coret 4. 4 kali 6 adalah 24. 24. Kita cari frekuensi kumulatif yang mendekati 24 adalah rupanya adalah ini. Ini daerahnya. Ingat, kalau tidak ada 24, maka cari yang mendekati dan lebih. Harus lebih dari 24. Jangan kurang ya. Berarti 27. Berarti TB-nya adalah 70 dikurang 0,5, 69,5. N-nya tadi adalah 40. Frekuensi kumulatif sebelumnya di atasnya adalah 13. Frekuensi kelas median frekuensi desil tersebut adalah 14. Panjangnya tadi sudah jelaskan 10. Tinggal kita masukkan. Berarti 69,5 tambah 40 dikali dengan 6/10 berarti adalah 24. 24 dikurang 13 adalah 11. 11 dikali 10 adalah 110. 110 dibagi 14, maka hasilnya adalah ini. Kemudian kamu jumlahkan, hasilnya adalah 77,36. Ini untuk mencari desil ya.
Oke, desil itu adalah 1/10-nya. Kemudian yang terakhir untuk ukuran letak data adalah persentil. Apa itu persentil? Persentil yaitu 100, berarti membaginya dengan per 100. Datanya tunggalnya hampir sama seperti desil, cuma bedanya kalau desil 10 berarti persentil adalah 100. Contohnya juga hampir sama seperti desil, diurutkan dulu, kemudian kita cari datanya. Setelah diurutkan, ganti dengan I yang ditanya. Kalau 30 berarti di sini adalah I-nya diganti 30, buka kurung, 10 dari jumlah data ini. Banyak datanya adalah 10 tambah 1, berarti 11 kali 30 adalah 330. Dibagi dengan 100 adalah 3,33, berarti datanya berada di data ketiga dan data keempat. Berarti X3 tambah, ingat 0,3 diambil dari desimal yang ada di belakang sini. X4 dikurang X3. X3-nya adalah 5, ditambah 0,3, X4-nya adalah 6, kurang 5. 6 kurang 5 adalah 1, 1 dikali 0,3, 0,3 tambah 5, maka 5,3. Begitu juga untuk persentil yang ke-75, hasilnya di sini adalah 8,25. Berarti data ke-8 dan data ke-9. Data ke-8-nya adalah 9, 0,25 yang ini diambil dari desimal yang ada di sini. Data ke-9-nya adalah 10, dikurang data ke-8-nya adalah 9 kurang 1, 1 dikali 10 kurang 9 adalah 1. Dikali dengan 0,5, 0,25, dijumlahkan dengan 9, 9,25. Kemudian kita membahas tentang persentil untuk data yang berkelompok. Sama, mesti sama. Bedanya adalah sepernya aja, ya. Bedanya cuma sepernya aja. Oke, ini contohnya. Contohnya carilah data persentil yang ke-30. Maaf, ini salah tulis ya. Nah, ini bukan persentil. Carilah data persentil untuk 30. Per 30. Oke, kita bahas. Persentil 30 berarti atau P30 caranya sama seperti median, seperti kuartil, seperti desil. Cari dulu frekuensi kumulatif. Setelah itu ganti I-nya dengan apa yang ditanya. Kalau sini 30 berarti 30 per 100 kali dengan jumlah frekuensinya 40. 40 kali 30 adalah 1200. Dibagi dengan 100 maka menghasilkan 12. Oke, kita cari. Ada nggak 12? Ada nggak 12 di frekuensi kumulatifnya? Ada nggak? Kalau nggak ada, cari lebihnya. Tapi dia harus mendekati dengan 12. Ternyata lebihnya adalah yang ini. 13. Maka ini adalah kelas intervalnya. Nah, ini adalah persentil 30-nya. Nah, ada 13 ya. Kemudian, ini adalah intervalnya, berarti 60 dikurang 0,5, 59,5, N yang 40. Frekuensi kumulatif di sebelumnya, berarti yang di atasnya adalah 5, P-nya adalah 8, kemudian panjangnya adalah 10. Berarti 3 per 10 kali 40. Ini adalah 4, dan ini adalah 3. Berarti 59,5 tambah 12 dikurang dengan 5. Dikali dengan 10, bagi dengan 8. 12 kurang 5 adalah 7. Kemudian dikali dengan 10 adalah 70. Dibagi 8 adalah 8,75. Kemudian kamu jumlahkan dengan 59,5, hasilnya 68,25. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasan dari Ibu walaupun sedikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.